Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala
memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan ta'lim, kita lihat iktikaf di masjid ini, nawaitu iktikaf di hadzal masjid sunatan wilayah. Jadi setiap kita memasuki masjid, kita disunahkan untuk senantiasa berdoa, niat iktikaf semoga segala aktivitas kita di dalam masjid ini semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah, surah yang merupakan ke-32, dalam ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang kehidupan akhirat, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kita belum tahu dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya, dengan Al-Qur'an. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, walau tara sekiranya kalian memperhatikan idil mujrimuna, orang-orang yang berbuat dosa ketika di alam dunia banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, disuruh musihim, mereka itu menundukkan kepalanya inda Rabbihim, di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, absarna, kami telah mendengar, wa sami'na, kami telah mendengar, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal shalihan, kembalikanlah kami ke alam dunia untuk apa? Na'mal shalihan, untuk beramal saleh, untuk berbuat kebajikan. Inna muqinun, sesungguhnya kami baru yakin. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita ketika seseorang menyesal orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan cerita, dengan tangisan, mereka mendudukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di sekitar neraka itu mendengar, melihat bagaimana dahsyatnya siksaan neraka, dahsyatnya jahanam. Jika mereka juga mendengar rintihan cerita orang-orang yang ada di dalam neraka akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyesalnya farji'na, untuk meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke alam dunia. Untuk apa?
na'mal sholihan, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna muqimun, sesungguhnya kami berbakti. Padahal ketika kita semasa hidup di alam dunia sudah diajar, sudah diperingatkan oleh orang-orang alim, para ulama, para ustaz, para habaib, para ajengan, diseru pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diseru pada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang abaikan, terkadang dengan kesibukan dunia kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan penciptaan kita hidup di alam dunia ini. Tujuan penciptaan kita ketika kita mengetahui bahwa tujuan penciptaan kita di alam dunia ini untuk ibadah, tentunya mulai segala aspek dari kehidupan kita, baik itu aspek duniawiya maupun aspek ukhrawiyah, supaya ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah ada dasarnya. Tolakul halal ridho. Mencari yang halal itu wajib. Artinya kita diperintahkan untuk mencari manusia, untuk mencari kehidupan dalam rangka sebagai wasilah, sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita berdagang, kita bertani, kita sebagai seorang pengajar mendapatkan hasil yang kita capai, kemudian kita untuk makan, minum supaya jasmani kita kuat, kita lihat kekuatan ini untuk ibadah kepada Allah, kita berikan pakaian untuk niat untuk Allah, memenuhi perintah Rasulullah, perintah Allah. Ya, segala aspek kehidupan kita lihat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mau makan, padahal itu mengenyangkan jasmani kita. Ketika kita niat Bismillahirrahmanirrahim, fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita niat, ya Allah, berkahkanlah rezeki yang telah Kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Mau makan saja kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Artinya apa? Segala aspek kehidupan kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, itu dihadapkan oleh Allah dan Rasulnya supaya ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak, hari jamaah salat maghrib bersama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam beribadah ini pasti banyak ujian dan cobaan. Karena untuk mengetahui
Janganlah engkau mengira wahai manusia ayat silakumu telah aku biarkan begini saja. Ayatku amanah mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahul dan ta'ala. Sebelum mereka itu terlebih dahulu diuji keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kecil saja yang sering kita laksanakan, yang sering kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita lagi asik berolahraga, atau lagi asik nonton, atau lagi sedang refreshing. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita melalui adzan, mengandalkan adzan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang mengabaikan. Bahkan kita terkadang larut hanyut dengan permainan itu, dengan kesenangan yang sedang kita jalankan. Terkadang kita lupa, bahkan terkadang kita meninggalkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya lagi kita tidak merasa bersedih ketika kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dari keimanan kita mulai berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang keimanan itu terkadang naik, terkadang turun. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi keimanan itu terkadang naik, semangat. Lagi ada taklim di mana didatangi, lagi semangat baca Quran, semangat sholat sunnah sebagai tambahan, rawatib maupun sholat malamnya, semangat. Itu iman naik. Ketika iman turun, bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bisa menstabilkan keimanan itu, terus datangi orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita. Salah satunya yang taklim. Ketika kita ada waktu dan kesempatan untuk belajar ilmu, kita belajar ilmu itu dalam rangka mengasas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, karena memang nama manusia itu terkadang lupa, terkadang salah. Itu fitrah daripada manusia, karena Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita, al-insan ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Hadis yang lain, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam, kullu, setiap anak cucu Adam, khata'un itu pasti mempunyai dosa. Baik dosa itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik dosa itu pada dirinya sendiri, zalim pada dirinya sendiri, ataupun pada keluarga, istri, anak, ataupun pada sanak kerabat kita, ataupun pada jalan tetangga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita manusia, makhluk yang beramal, pasti ada dosa dan kesalahan. Baik yang terbuat oleh dari ujung rambut kita sampai ujung rambut kita, terutama mata. Mata kita ini keluar rumah saja sudah melihat yang bukan mahram, bukan Allah, dosa. Makanya seorang ulama dari Thariqah At-Tijaniyah, beliau mengatakan, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, bahwa dosa di akhir zaman ini ibarat hujan deras lebat. Gambaran orang-orang yang beriman itu seperti membawa
banyaknya dosa yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita dalam keadaan sela-sela. Jadi meskipun kita bawa payung, kita masih dalam tampiasan percikan, tapi enggak basah dulu. Artinya kita masih punya payung ketika kita mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dikelilingi dengan berbagai kemaksiatan, kita meskipun dengan percikan yang sebenarnya kita tidak basah kuyup di dalam keadaan. Artinya kita tidak terjun dalam lubang kemaksiatan, dalam lubang dosa. Itu penggambaran daripada kata-kata oleh Bapak Muhammad Muhammad. Bapak-bapak yang hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengunci bahwa kita ini supaya senantiasa hati-hati di dalam beribadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pasti akan mengalami kematian. Kita ini tinggal menunggu giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya manusia tadi pasti punya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya orang-orang yang penuh dengan dosa itu penggambarannya seperti besi yang kena air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-quluba tasdaqu kama tasdaqul hadid idza asaba al-ma'u." Qila wa ma jilaha kathratu dhikril maut wa kathratu tilawati al-Qur'an. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, inna hadhil quluba, sesungguhnya hati ini tasdaq, berkisar perkara. Maksudnya perkara itu hati ini bisa berbuat dosa penuh dengan noda. Kama yastawul hadid, sebagaimana itu berkaranya besi tidak asobahul ma'u, ketika besi itu kena air. Jadi perumpamaan hati yang dosa, hati yang penuh dengan noda, diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu diumpamakan seperti besi yang ketika kena air yang bertambah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa ma jila'uha?" Bagaimana sih cara membersihkan karat tadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW jawab, "Qala kathratu dhikril maut wa kathratu
kondisi tua ataupun muda, dalam kondisi sehat ataupun sakit, kematian senantiasa menghampiri kita. Dimanapun kita bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, kematian ketika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang itu suatu ajal, maka kita tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kesimpulan, saat ini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima. Maka salah satu untuk mengerai sebagai benteng supaya kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa yang ingat kematian, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan boleh ingat daripada berbalik kematian. Kemudian yang selanjutnya, banyak tilawah Al-Quran, membaca, mentadabburi ayat yang di dalam Al-Quran, menghayati, memahami, dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Al-Quran ini mengabarkan kepada kita kondisi saat ini, kondisi yang akan datang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau nggak mempelajari Al-Quran, mau nggak mentadabburi Al-Quran, mau nggak memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang paling agung, yang paling besar di antara sekian mukjizat yang Allah berikan kepada kita Muhammad SAW. Al-Quranlah mukjizat yang paling agung. Karena sampai hari kiamat Al-Quran ketika masih diamalkan oleh orang-orang yang beriman, maka akan ada Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran ini sudah dilalaikan, Al-Quran sudah dibelakangi, maka Al-Quran ini akan menentukan telah Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu syaqahu ilal nar. Man siapa orang yang ja'ala al-Qur'an, yang menjadikan Al-Quran amamahu sebagai imamnya, sebagai panutannya, Al-Quran dikedepankan, Al-Quran yang sholat, dia sholat, Al-Quran ini puasa, dia puasa. Artinya Al-Quran jadikan imam, ikuti Al-Quran. Al-Quran menyuruh istri-istri kita untuk taubat, anak-anak perempuan kita ikuti. Itu artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai imam. Maka qadahu ilal jannah. Al-Quran ini akan nanti kelak di hari kiamat akan membimbing kita, akan menuntun kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, hawa nafsunya dikedepankan, hawa nafsunya diikuti, tidak mau mengikuti Al-Quran, khalfahu syaqahu, maka Quran ini nanti akan menuntut kita, mendorong kita untuk masuk dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak-bapak dari jemaah sudah maghrib yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu itu saya mengajak
hikmahnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang baik itu. Rasul juga mengingatkan kepada kita Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Datangnya untuk apa? Syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pembelaan, memberikan pertolongan kepada siapa ashabi. Siapa ashabi? Ahli Quran. Siapa itu ahli Quran? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran selama